Shalom dear Rose, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Jangan lupa buat jaga kesehatan. Oh ya, aku juga mau ngingetin kalian buat follow semua sosial media di Eros supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari di Eros. Sebelum kita mulai kebaktian hari ini, mari kita sama-sama saat teduh sejenak kita rendahkan hati kita untuk memuji, untuk melayani Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat, atas penyertaan-Mu sepanjang kami sampai hari ini ya Bapak. Sebentar kami akan memulai kebaktian-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone, for His love has self-raged me. For His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. They shall have eternal life. I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word. By His grace I am released, and by His grace I am redeemed. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Hallelujah. Yes, sister. Bapa Engkau baik. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Oh, by His precious blood I have been set free for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ the Lord. In Jesus I am saved. By His precious blood I have been set free for the glory of Jesus' name. I surrender all now to Christ the Lord. In Jesus I am saved. For God so loved the world that He gave His only Son.
whosoever believe will not perish, they shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life. Oh, hallelujah. Mari teman-teman, kita hari ini sama-sama mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau bersyukur apapun keadaan kita hari ini, dunia kita hari ini, negara kita hari ini. Kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Kita harus percaya kalau Tuhan selalu menuntun langkah setiap kita. Tuhan Yesus baik untuk setiap kita. Tuhan Yesus berkuasa. Kau besar Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kau tuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom di Eros, apa kabar semuanya? Semoga masih sehat-sehat aja ya teman-teman. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng teman kita. Kita di sini udah ada Jenis. Hai guys. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol hari ini tentang keluarga sesuai dengan tema bulanan kita hari ini. Dan sebelum lebih jauh, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu terlebih dahulu sebelum mulai pembicaraan kita hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh Bapak kami bersyukur ya Tuhan atas setiap kesempatan buat online service kami hari ini ya Bapak. Kami bersyukur untuk worship session yang sudah kami lalui Bapak. Sungguh teman-teman kami sungguh memberkati setiap kami ya Bapak. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu Bapak. Dan sebentar kami akan belajar ya Bapak. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan membicarakan firman-Mu ya Bapak. Engkau yang sertai setiap kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo Jenny, Halo. apa kabar? Baik Sudah lama dong. tidak bertemu. Iya sudah lama kan ya. Wow. Jadi gimana nih? Kan sekarang kuliah udah beres nih. Yoi. Terus kayak masih harus di rumah aja. Sekarang jadi kegiatannya apa aja Jen? Lagi sibuk Gua ngapain nih? Kuliah udah gak ada Jen. Oh iya ya. Jadi sekarang ngapain Jen? Sibuknya nih. Gue sekarang menemukan hobi baru gue. Wow, Ngapain, apa ngapain? tuh? Kadang bersih-bersih kamar. Wow, serem. Tapi gue makin lama makin aneh. Kemarin gue main Barbie coba. Hah? Aneh banget Sendiri? kan? Iya. Ih, Gak ada niat nyuci dum-dum? Apa? Nyuci boneka kamu? Oh nyuci boneka aku dom-dom? Enggak. Makasih. Ya gitulah. Jadi banyak banget masak. Kalian juga udah nyoba-nyobain masak gak sih? Benar, Iya sih, benar. benar sih. Main sama keluarga. Benar gitu. sih. Nih ngomong-ngomong tentang keluarga nih, Yoi. menurut lu gimana sih tentang keluarga itu penting gak sih menurut lu? Ya penting banget lah jelas. Maksudnya kayak apa ya, keluarga tuh sebagai tempat kita pertama belajar gitu. Iya. Kita lahir di keluarga gitu kan. Terus kayak pertama kali kita mendapat kasih sayang juga dari keluarga Yes, gitu. yes. Jadi jelas penting banget gitu. Yes. Terus Jen, ketika lu mendengar kalimat keluarga yang memberkati nih, keluarga yang memberkati nih, apa yang terpikirkan oleh lu? Keluarga yang memberkati. Yes. Ya. Tentunya anggota keluarganya sendiri tuh bisa menjadi berkat gitu untuk keluarganya. Saling memberkati dalam. Iya, ngerti kan maksud Oke. gua? Iya, iya. Nah, dan terus yang kedua, ya keluarga ini bisa menjadi berkat gitu untuk orang-orang di luarnya gitu, di sekitarnya. Gitu. Oke. Oh, menurut kalian gimana? Sama sih, menurut gue juga gitu. Kayak kita harus menjadi berkat dulu gitu, kayak di dalam keluarga kita sendiri. Kita bisa respect anggota keluarga kita Iya. bisa menyayangi mereka gitu. Kalau menurut gue sih, itu udah cukup untuk memberkati gitu. Iya sih. Kalau lu gimana sih? Kalau menurut gue sih kayak sama kayak kalian sih, tapi lebih ke di antara satu keluarga itu harus saling ada respon baik antara satu sama lainnya. Jadi kayak semuanya tuh harus berdampak baik buat satu sama lain biar kita bisa nyaman di keluarga kita dan kita bisa jadi Keluarga yang memberkati keluarga ya? yang memberkati Yes, gitu. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, gimana nih? Kan di keluarga ini kita punya peran masing-masing dong. Nah, kalau kita udah menjalankan peran kita secara baik nih, peran masing-masing kita secara baik, itu udah jadi keluarga yang memberkati belum sih? Siapa dulu nih? Jenis deh. Jenis Oh, deh. aku. Ya betul dong, ketika kita menjalankan, misalnya kita sebagai anak nih, kita menjalankan peran kita sebagai anak dengan baik, kita udah jadi berkat dong buat orang tua kita. Iya, iya. Terus misalnya orang tua kita juga menjalankan perannya sebagai orang tua yang baik, dia juga udah bisa jadi berkat gitu. Jadi sebagai apa ya, buat kita itu sebagai anak. So kalau misalnya kita sama-sama menjalankan peran yang baik gitu, ya tentunya bisa menjadi berkat gitu. Amin. Yes. Terus Jen, kan berbicara tentang memberkati dan memberkati itu sendiri relate banget sama pelayanan nih. Ya nggak sih? Yoi. Iya. Ya kan? Kayak kita pelayanan terus kita bisa memberkati orang banyak. Nah, menurut lu, menurut Cindy juga boleh deh kita tukar pikiran di sini ya. Menurut kalian tuh pelayanan tuh apa? Dan gimana dampak pelayanan ke pribadi kita dan ke keluarga kita? Menurut kalian gimana?
Cindy dulu asik nih kayaknya. Ya udah Yoi. deh, gue dulu ya. Nih, pertama kan kayak pelayanan tuh apa? Kayak menurut gue sih pelayanan ya kayak ajang, bukan ajang ya, kayak tempat dimana kita bisa lebih dekat sama Tuhan juga. Kita bisa lebih fokusin diri kita buat Tuhan. Nah di situ kalau kita fokusin diri kita buat Tuhan, jadi kita bakal menjadi orang yang lebih baik lagi, bakal jadi orang yang lebih berdampak baik buat orang lain. Nah dari dampak itu yang gue lihat buat dampak buat jadi keluarga. Nah, maksudnya kayak dengan gue berbuat baik dan gue pelayanan itu gue jadi bisa berbuat baik juga di rumah gitu. Kayak gue juga lebih jadi berkat gitu di rumah, kayak sering ngingetin atau apa buat orang tua gitu. Terus kayak lebih ngajak ke orang tua kayak buat lebih giat lagi ibadahnya gitu. Kalau buat Diki gimana Dik? Kalau gua sih, menurut gua pelayanan itu kayak wujud syukur kita kepada Tuhan atas setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan setelah gua terlibat dalam pelayanan, setelah gua maksudnya aktif, gua jadi ngerti tentang memberkati, maksudnya. Dan akhirnya gue ngerti gimana cara memberkati keluarga di rumah gitu. Nah kayak gue merasa melalui pelayanan ini kita bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan gitu. Kalau gue gitu. Nah kalau lu gimana Jan? Kalau misalnya gue sih dari pelayanan sendiri ya. Pelayanan menurut gue sebuah mandat. Kayak kita misalnya udah dikasih talenta, ya kita harus kembangkan gitu ya. Terus yang kedua benar kata Diki juga, gue setuju, merupakan wujud syukur. Cuman nah ini gitu, kadang kita tuh suka salah tangkap bahwa pelayanan tuh cuma sebatas yang di gereja, di mimbar gitu kan. Tapi sebenarnya justru pelayanan yang sesungguhnya tuh adanya di kehidupan kita sehari-hari gitu. Benar. Di keluarga kita, di lingkungan pertemanan kita. Itu sih menurut gua. Nah, terus kita mau ngobrolin tentang yang ada banyak di realita mungkin ya. Ketika satu keluarga nih misalkan mereka aktif banget pelayanan di gerejanya masing-masing, di gereja mereka gitu ya. Tetapi ketika ada di dalam rumah, mereka itu kayak nggak ngobrol satu sama lain gitu. Kayak nggak ada keharmonisan di dalam keluarga. Menurut tuh gimana sih yang kayak gitu pelayanannya? Gimana ya? Coba Jan dulu aja. Ya menurut gua ya agak aneh sih ya, agak tanda tanya gitu. Maksudnya kan lingkungan terdekat kita kan di keluarga gitu. Dan maksudnya lingkungan yang lain tuh ya lebih jauh gitu jangkauannya dibandingkan keluarga. Ketika kita bisa jadi berkat buat orang-orang di luar sana, tapi kita nggak bisa jadi berkat buat keluarga gitu ya. Ya kayak bohong gitu ya. Menurut aku mah ya gitu. Kayak bohong aja gitu. Seharusnya kan dari yang terdekat dulu gitu. Baru kita bisa keluar. Kalau menurut kamu gimana? Ada nggak tanggapannya? Menurut aku ya lebih kayak balik lagi kan kita awal juga dari keluarga kan. Masa dari awalnya kita nggak baik gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita kayak di luarnya pelayanan tapi dalamnya kita di keluarganya jadi buruk gitu kan, kayak pakai topeng gitu asarannya. Buka dulu topeng. Gue bener-bener sih kayak setuju banget, kayak mereka itu adalah orang-orang terdekat kita gitu istilahnya, kayak dari brojol gitu kita udah sama mereka, tapi kayak mereka kita nggak bisa memberkati mereka gitu, kayak kemana aja lu gitu. Kenapa jadi orang luar yang diberkati? Makanya penting banget untuk bangun hubungan di dalam keluarga gitu kan. Kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan bersama-sama di dalam keluarga kita gitu, kayak itu penting banget sih menurut gua. Nah lanjut ke yang selanjutnya nih Jen, sebagai anak sih apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa memberkati orang tua kita? Menurut kalian deh. Gua dulu. Ya tentunya balik lagi, lakuin peran lu sebagai anak dengan baik gitu. Maksudnya gue ngomong gitu, kayak remaja kan kita mulai masuk SMP gitu kan. Makin banyak gitu peran yang kita jalani. Kita juga mengalami lah ya. Pertama peran kita sebagai anak. Terus kita peran sebagai pelajar. Terus misalnya mungkin kalian ada yang masuk OSIS gitu di sekolah kalian.
ya kalian memiliki peran juga sebagai pengurus OSIS. Terus mungkin ada yang pelayanan juga di gereja gitu ya. Jadi ketua komsel atau mungkin jadi asyir segala macam. Kalian punya peran tuh banyak gitu kan. Tapi kita satu lagi harus ingat gitu. Kalau peran utama kita sejak lahir adalah sebagai anak gitu. Dan jangan sampai peran-peran lainnya itu bikin kita lupa bahwa peran utama kita itu sebagai anak. Benar. Menurut kamu ada nggak? Kalau menurut gue sih kayak ini loh, kayak balik lagi yang Jenis bilang, peran kita sebagai anak gitu, kayak dengan kita menghormati orang tua kita juga itu udah jadi memberkati gitu. Kayak kita ikutin aja apa yang mereka mau, walaupun semua yang mereka mau kadang kayak gak make sense buat kita, kayak ih kok gitu sih gitu, kok gak sesuai sama jalan pikir kita sih. Cuman ya dengan kita nurutin mereka itu kan udah sesuai dengan apa yang Allah mau juga gitu kan. Kalau menurut lu Dik gimana? Pokoknya dari jawaban kalian gue setuju sih. Kayak jadi bener banget menurut kalian, kayak as simple respect sama kedua orang tua kita, anggota family kita. Kayak kita menghormati kedua orang tua kita, terlepas mereka ngomong bener atau salah, kita tetap harus hormati karena mereka adalah perwakilan Tuhan kita di dunia gitu kan. Kayak we should as simple kita respect sama orang tua kita gitu. Kayak ketika kita bisa respect, kita mengerti kalau orang tua kita adalah perwakilan Tuhan kita di dunia gitu. Jadi kayak lakukanlah peran kita sebagai anak dan that's it. Kita bisa memberkati kedua orang tua kita kan, gitu. Kalau kayak kita di bulan ini gitu ya, dari awal bulan aja kita selalu diingetin gitu bahwa kita harus respect kan. Walaupun orang tua kita nggak sempurna gitu. Kita juga nggak sempurna kan sebagai anak. Jadi ya harus lebih saling ngerti gitu, saling memahami kan. Bener. Dan yang pasti ya kita harus respect as a person gitu kan orang tua kita. Betul. Lanjut nih, bahas-bahas tentang pelayanan, terus di gereja, di rumah. Menurut kalian mana yang lebih penting? Pelayanan di gereja atau pelayanan di rumah? Betul-betul, si dia kenapa suaranya lembut banget? Asli. Kan harus lemah lembut dong. Kan kamu biasanya kayak aktif gitu. Oh iya, oke aktif. Guys, jadi nih kita ulang pertanyaannya ya teman-teman, tolong. Kalian nih, menurut kalian mana yang lebih penting, pelayanan di gereja atau pelayanan di rumah? Yuk Bapak Diki. Waduh, kalau menurut gua sih, ketika kita bisa jadi berkat di keluarga kita, maka kita akan siap untuk memberkati orang di luar. Asik. Tapi menurut gua ini Maya, kalau menurut gua ketika lu mendahulukan pelayanan kita yang di luar, apakah betul kita bisa memberkati orang-orang yang di luar, di dalam rumah kita gitu. Nah, menurut gua sih gitu. Jadi menurut gua yang lebih penting tetap memberkati di rumah dulu gitu, kayak pelayanan di rumah dulu sebagai anak yang benar-benar anak gitu. Menurut gua gitu. Oke, kalau gua sih ya. Ini gua bisa ngomong saklek 100% bahwa yang pertama adalah family comes first. Why? Oke, terus yang kedua bukan kedua kali ya. Pelayanan di gereja tuh mungkin bisa ke sekian gitu. Karena kita kan juga pelajar gitu ya. Oh iya benar. Bisa. Jadi yang penting tuh kita harus bisa nentuin prioritas kita. Gua ngomong memang semuanya tuh penting ya, penting. Benar-benar. Tapi ya tetap harus ada prioritas. Yang tadi gue ingetin lagi bahwa peran utama kita kan sebagai anak gitu. Ya berkatilah dulu gitu keluarga kalian. Kita juga harus belajar gitu kan. Gue cerita sedikit nih ya, kenapa gue bisa ngomong saklek banget. Karena ya sebenarnya gue pernah ngalamin gitu ya. Kalian juga pernah ngalamin lah kayaknya. Kayak ketika kita pelayanan tuh ada konflik juga nih di keluarga gitu kan ya. Gara-gara masalah pelayanan. Jadi cerita-cerita sih ya. Gue tuh sebenarnya dari kecil memang dididik ke keluarga banget itu, kekeluargaan banget. Kayak misalnya tiap minggu gue selalu ngumpul keluarga besar dari gue kecil sampai sekarang, gitu. Terus pas gue awal masuk pelayanan tuh, mama papa gue nggak terlalu ngerti gitu kan sama dunia pelayanan. Dan ketika gue pelayanan berarti ada waktu yang gue lebih habisin juga kan dari pelayanan. Terus sampai satu saat gue bener-bener kayak banyak banget lah, overwhelmed banget gitu, pengurus di gereja. Ada acara apa di luar juga komunitas gue ngambil juga gitu kan, sampai benar-benar waktu tuh dikit banget gitu, berkurang. Nah gue lupa sih ini kenapa gue bisa sadarnya gitu ya, entah itu bisa sama sermon atau mungkin mama papa gue ngomong, gue lupa. Tapi yang pastinya gue jadi sadar gitu,
kok aneh ya, gue pelayanan di luar tapi keluarga gue ngomel. Terus gue kayak mikir apa bener pelayanan gue di luar juga jadi berkat gitu, kalau misalnya gue nggak bisa jadi berkat di keluarga gitu loh. Makanya gue selalu ngomong juga nih ke adik-adik yang SMP, yang SMA, yang baru masuk pelayanan, kalau kalian ada acara keluarga, utamain keluarga kalian dulu. Terus gue selalu bilang family comes first gitu loh. Oh, kamu ada pelayanan nggak? Pelayan. Gimana nih? Pengalaman nggak kalau soal tentang keluarga gitu. Kayak lebih mau nambahin kayak kalau kita nggak pelayanan di gereja bukan berarti kita nggak bisa melayani. Yes, bener. Ya kan, kayak kita di keluarga itu bisa melayani keluarga kita gitu loh. Makanya bisa dibilang rumah ini lebih penting gitu daripada di gereja. Bukan berarti gereja nggak penting, cuman kayak baikin intinya dulu lah, baikin dalamnya dulu. Maksudnya baikin inti kitanya dulu gitu. Inti hati kita kan di rumah, berarti baikin dulu inti kita, baru kita coba buat keluar. Nah itu keluar tuh maksudnya di gereja. Cuma kan balik lagi melayani nggak harus di gereja. Betul. Kita bisa melayani orang, bisa jadi berkat buat orang di luar dimanapun, sekitar kita pun bisa gitu. Benar-benar. Gitu sih kalau dari gua. Kalau dari lu? Kalau gua sih personally kan kayak gua bukan orang yang suka family time. Oh gitu di. Maksudnya kayak jarang gitu kayak family time dari dulu tuh. Terus kayak gue sering menghabiskan waktu ya kalau nggak bareng temen keluar atau enggak ya di kamar lah. Terus dan akhir-akhir ini karena pandemi ini gue ngerasa kayak wow sepenting itu guys hubungan sama keluarga guys gitu, kayak nggak pernah bisa, aduh penting banget deh kayak gue juga baru ngerasain kayak ini kayak wow kayak pengalaman yang wow gitu kan. Kayak di akhir weekend gitu gue bisa nonton bareng lah atau ngopi bareng, Netflix and chill guys, kayak Chill bareng kapan gitu lagi gitu kan. kayak ini tuh kesempatan yang bener-bener aduh nggak bisa dilewatin deh pokoknya. Kayak gue bersyukur, bukan maksudnya di tengah pandemi ini gue masih bisa bersyukur, gue masih bisa ingat, gue masih bisa berkumpul bareng-bareng keluarga as simple as that gitu. Tapi dari pandemi ini kayak kalian ngerasa gak sih kalau quality time sama keluarga tuh jadi makin bertambah banget gitu loh. Bener banget. Gue kerasa banget asli. Kan maksudnya kalian juga ngerasa gak sih kayaknya? Ya memang sih maksudnya ada ya kerugian juga lah yang kita alami gitu karena pandemi. Tapi gue malah bisa lebih banyak sebutin hal yang gue syukuri tau gak dibandingkan yang gue sesali gitu selama pandemi ini. Kayak misalnya nih ya, kita yang apa ya sekolah gitu atau kita ngampus. Minimal ya 5 hari dalam seminggu tuh kita keluar sekolah. Buat sekolah. Minimal 8 jam deh kalau yang sekolah kan ya. Terus apalagi kalau misalnya kita pelayanan. Terus ada rapat segala macam, kadang sampai 7 hari dalam seminggu pun kita keluar rumah. Iya benar. Pergi jam 6:30 pagi, pulang jam 9 malam kan nyampe rumah. Udah gak bisa ngobrol, udah gak bisa hahaha bareng. Tapi sekarang malah gue kayak hampir tiap malam kadang main kartu, main monopoli gitu kan. Seru banget gitu, jadi kayak gue bersyukur banget lah pokoknya gitu loh. Kamu gimana? Kalau gue sih kayak yang kayak sebagian orang tau lah gue tunggal, ya kan, dan kedua orang tua gue kerja kayak terus dan gue sibuk kuliah juga kemarin gitu. Terus kayak bener-bener quality time tuh nol banget gitu loh, kayak quality time gue cuma hari Minggu gitu. Hari Minggu juga masih kadang masih sibuk sendiri, mama ngapain, papa ngapain. Cuman kayak pas pandemi ini tuh kayak sebagian mereka juga banyak yang libur kan kantornya. Jadi kayak saat mereka libur, terus guanya juga libur kan. Jadi banyak ngobrol bareng. Betul. Terus banyak masak bareng. Betul. Terus kayak bikin masakan hari ini tuh kita kayak bagi tugas gitu loh, kayak misalnya sini mau masak nggak atau papa mau masak nggak, jadi kita kayak ya udah sini masak ini atau papa masak itu gitu. Juga kayak jadi bagi-bagi gitu loh. Terus kayak ya share-nya lebih banyak gitu, nge-share satu sama lainnya. Benar. Gue juga gitu sih, kayak misalkan gue abis kuliah gitu ya, gue kelihatan banget kalau abis kuliah mumet, terus kayak orang tua gue tuh kayak langsung nyadar, Dik kenapa? Nah gue bisa langsung cerita gitu loh, kan kayak biasanya tuh ceritanya ke temen lah, di kampus atau ceritanya ke siapa. Nah sekarang tuh benar-benar gue bisa cerita ke mereka gitu, kayak wow kapan lagi gitu kan. Nah terakhir nih Jen, Sin, gimana caranya buat tetap seimbang antara kita melayani di rumah dan melayani di gereja? Gue dulu. Ya boleh deh, jenis dulu deh. Sini dulu. Diki dulu deh. Diki dulu, asik. Ya Diki semangat. Kalau gue as simple as
mendahulukan keluarga gue. Kasus simpelnya adalah gue sering banget dimintain tolong sama kedua orang tua gue, misalkan nganterin barang lah ke mana. Nah sebelum pelayanan misalkan ya waktu itu, nah gue berusaha untuk mendahulukan dulu. Gue ngomong oke, terus gue ngechat ke yang orang di gereja, sementara gue telatan mungkin sedikit. Nah itu menurut gue bentuk pelayanan gue sebagai anak juga gitu, kayak as anak-anak gitu kita harus respect, kita harus turutin mereka gitu. Cuma sederhana itu sih menurut gua. Kalau menurut kalian gimana? Jenis dulu deh. Kalau gue balik lagi prioritas. Iya. Ya, kayak tadi. Terus yang kedua sih gue lebih ke time management. Kayak misalnya hari Sabtu kan kita kebaktian ya, kadang kalau pelayanan. Terus malamnya sudah kita kebaktian karena kita suka kongko ya kan, Iya, kongko fellowship. Nah cuman gue nggak selamanya ikut fellowship gitu. Iya, Pasti iya. gue nyisain kadang. Kalau memang keluarga gue lagi mau pergi nih makan bareng ya pasti gue ikut papa mama gue gitu. Terus kalau misalnya hari Minggu nih, gue udah dari dulu sih ini mah gue udah set bahwa hari Minggu gue tentuin buat keluarga, gue kumpul keluarga besar. Iya. Cuman ya memang kalau misalnya mendesak gitu kayak memang harus ada rapat gitu di hari Minggu ya gue pasti ngomong dulu ke keluarga Yes, gue gitu jelasin ya. dari lama dan mereka pun ngerti gitu pada akhirnya. Gitu sih. Kalau dari aku sih kayak apa ya? Ke time management gitu, kayak bagi waktu kayak Senin sampai balik lagi kan kedua orang tua gue kerja, Senin sampai Jumat gue udah full, mereka nggak bisa bareng bagi waktu sama gue gitu loh, kayak mereka berangkat pagi pulang malam udah capek, waktunya mereka istirahat gitu loh. Jadi Sabtu tuh kayak Sabtu Minggu tuh weekend tuh ajang buat gue quality time sama keluarga gue. Cuman ya balik lagi gue nggak boleh ninggalin gereja juga dong, gue nggak boleh ninggalin Tuhan dong, kayak ya oke, jadi gue setiap kali abis gereja gue selalu tanya dulu ke mama atau ke papa pergi nggak gitu. Kayak kalau pergi ya oke, gue lebih milih keluarga gue daripada fellowship. Cuman bukan berarti gue ninggalin gereja, bukan, tapi kayak mentingin keluarga dulu karena keluarga juga nomor satu gitu buat gue gitu. Nah tapi kalau emangnya keluarga nggak ada acara atau nggak ada pergi ya gue pasti fellowship gitu. Gitu sih kalau dari gue. Oke. Buat Jenis ada pesan-pesan gak nih? Pesan-pesan Asik. kayak jangan ya gue. Quotes Quotes. Ya pokoknya sih dari inti ya perbincangan kita ya hari ini. Cuma mau ngingetin aja gitu. Apapun peran kalian, seberapa banyak pun peran kalian, ingat gitu bahwa peran utama kalian tuh sebagai anak. Yes. Itu yang harus kalian paling ingat gitu. Ya jalankan juga gitu peran kalian sebagai anak dengan baik. Susah, memang nggak gampang gitu. Kita juga sama-sama belajar kan. Karena ya banyak lah dari hal-hal lain juga yang bikin kita ya harus gitu ya kan. Tapi ingat peran utama kita adalah sebagai anak. Terus pandemi saat ini it's a chance guys. Itu kesempatan Bener buat banget. kalian lebih dekat lagi, lebih warm lagi sama keluarga kalian. Banyak games-games yang kalian bisa mainin, ngobrol yang biasanya nggak ngobrol sama papa kalian mungkin mulai ngobrol segala macam. Percaya deh, it's good, it's great. Yes. Nih kan kita dari tadi cuma ngobrol nih, ya kan? Nggak buka ayat gitu Bener kan. juga. Jadi alangkah baiknya kita buka dulu Kasih tin. Alkitab. Ada ayat nih dari Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Bunyinya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Amin. Berarti it's a great time buat kita berkumpul bareng sama keluarga kita. Kita bangun hubungan yang lebih dekat sama keluarga kita, and then bangun hubungan dengan Tuhan, karena ini adalah momen yang terbaik teman-teman, benar. So terakhir sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Sungguh Bapak, kami bersyukur ya Tuhan atas pembicaraan kami hari ini. Kami boleh belajar untuk menjadi anak yang memberkati Bapak, keluarga yang memberkati. Kami mau belajar untuk menghormati setiap anggota keluarga kami ya Bapak, sebagai perwakilan-Mu di dunia ini ya Bapak. Kami siap untuk menjalankan tugas ini ya Bapak. Kami siap untuk melayani banyak orang termasuk keluarga kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Sampai jumpa minggu depan di Bye. Eros. God God bless. bless. God bless.